Salah satu yang sekarang saya lihat itu banyak orang tua itu mungkin kurang paham ya. Ketahuilah, saya perlu sampaikan bahwa kekebalan tubuh manusia itu ya, itu letak utamanya itu ada pada perut atau pencernaan. Catat baik-baik ini. Artinya apa? Ketika Anda memberikan makanan ke anak Anda, ya, pilihannya cuma dua. Makanan tadi menguatkan tubuhnya atau makanan tadi melemahkan tubuhnya. Itu saja. Pikirin baik-baik. Artinya apa? Kalau si orang tua itu memberikan makanan yang dia sudah tahu itu melemahkan tubuhnya dan terus menerus diberikan kepada anak tadi, berarti orang tuanya sengaja menciptakan generasi ke depan menjadi generasi yang bermasalah gitu kan. Buktinya apa? Wah, bagus sekali, gampang sekali kalau melihatnya. Anak-anak perempuan sebagai salah satu contohnya lah, ya sering saya sampaikan itu. Subhanallah ya. Banyak sekali wanita-wanita, terutama anak-anak perempuan ya, anak-anak ya di bawah usia balik gitu ya, atau mungkin sudah juga, terutama yang sudah itu kan, yang kalaupun dia sudah menstruasi, menstruasinya sering bermasalah loh, sering bermasalah. Ya kenapa sering bermasalah? Atau masalahnya apa? Contoh mungkin nyeri waktu, frekuensinya, jumlahnya yang tidak normal, itu kan salah satu tandanya. Tubuh kita itu sebenarnya sudah memberikan isyarat, tubuh kita itu sudah memberikan tanda-tanda kepada tubuh kepada kita untuk ngasih tahu bahwa ini bermasalah gitu loh. Tapi orang tuanya atau mungkin si anaknya atau mungkin orang tuanya nggak aware dengan itu. Ya, contoh mungkin saya sering sampaikan bahwa coba misalkan maaf ya ayam-ayam, ketika kita bicara ayam-ayam potong, ayam-ayam pedaging gitu kan. Bolehkah makan itu? Boleh. Halalkah? Halal kalau disembelih secara syar'i dan diberi dari harta yang halal. Halal. Tapi masalahnya itu toyib nggak gitu loh. Tadi kita dengar ya qari'ah yang membaca ayat dalam Al-Quran tadi yang disebutkan makan yang halal dan baik. Itu yang kadang-kadang kita belum paham sekalian ya. Kenapa belum paham? Tadi saya katakan kalau itu tidak kita perbaiki mulai sekarang ya, maka anak-anak tadi akan sangat rentan ya. Belum lagi cerita yang dimakan tadi sudahlah tidak baik, tidak penuh lagi dengan bahan-bahan kimia. Ya, penuh lagi dengan bahan-bahan kimia. Beberapa makanan-makanan kemasan yang ada sekarang itu subhanallah sekalian itu Masya Allah ya, penuh dengan peringatan atau ada peringatannya. Jangan diminum untuk anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, menyusui, segala macam. Kok makan ada peringatan gitu. Nggak ada ceritanya ketika Anda minum air kelapa muda, nggak ada peringatannya kan. Ketika Anda beli air tebu, kadang-kadang atau beli misalkan minuman-minuman alami gitu kan, nggak ada peringatan gitu kan. Memang bahan yang alami ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dan bagaimana cara menguatkan atau katakanlah terus bagaimana cara saya memperbaiki itu. Nah, saya ajarin caranya sekalian. Kita tahu bahwa bagian terkecil dari tubuh kita ini adalah gen, ya. Nah, gen itu sebenarnya dia bahan intinya atau bahan bakarnya itu adalah asam amino. Ya, jadi bahan baku penyusunnya itu namanya asam amino. Yang kita kenal dulu adenin, tirosin, guanin, sitosin salah satunya ya, salah 4-nya itu. Jadi tubuh manusia itu kalau dibongkar ya 4 asam amino itu saja ya penyusunnya dengan komposisi yang tiap orang itu kan beda-beda. Nah, asam-asam amino inilah sebenarnya yang subhanallah dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak ya, sel-sel yang rusak ya. Namun ada namunnya ya. Katakanlah Anda bikin rumah nih. Rumah tersebut sudah disiapkan. Ya ada semennya, ada bajanya, katakanlah ada pasirnya, segala macam lah yang diperlukan untuk bangun rumah tadi. Tapi yang kerja nggak ada. Atau tukang bangunannya nggak ada yang kerja. Maka bahan bangunan rumah tadi ya kalau kita yang mengerjakan sendiri mungkin bisa kalau punya kemampuan untuk itu ya. Tapi kalau nggak dikerjakan lama-lama dia akan numpuk saja, tidak akan banyak memberikan manfaat ya. Ilustrasinya kurang lebih kayak begitulah mungkin. Sama dengan tubuh kita juga. Jadi kalau kita bicara tentang asam amino ya, ada asam amino ya sebagai bahan bakar atau bahan bakunya, maka tukang bangunannya ya
Ini belum pernah saya kasih ini biasanya ke beberapa kajian sebelumnya belum pernah. Tukang bangunannya itu namanya bakteri. Tukang bangunannya itu namanya probiotik. Ya. Dan menariknya Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian sudah menitipkan itu. Bakteri-bakteri tadi itu di dalam tubuh kita sudah ada dan di mereka sendiri sudah ada. Dalam madu itu ada bakteri, ada. Ya, dalam madu ada bakteri, bakteri baik tentunya. Ya. Dalam produk-produk apa tuh namanya senyawa produk-produk ciptaan Allah seperti sayuran buahan tertentu itu ada bakteri semua dan jenis bakterinya itu akan beda antara bakteri dari tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah atau kita misalkan rimpang gitu kan atau umbi-umbian kayak apa tuh namanya bengkoang misalkan ya dengan bakteri yang tumbuh atau tumbuhan yang hidupnya di atas tanah itu berbeda. Ya, nah menariknya lagi Bapak sekalian, proses-proses itu biasanya sudah Allah sempurnakan. Maka kalau dilihat, ya kita lihat apa saja kira-kira sumber-sumber asam amino terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita di rumah. Maka kata kuncinya apa? Lihatlah dalam Al-Quran. Lihatlah dalam Al-Quran. Saya sering saya pernah sebutkan juga itu ada 21 jenis tanaman atau tumbuhan dalam Al-Quran. Tapi terlalu luas ya, tapi saya mungkin akan bagi saja atau mungkin saya akan sampaikan beberapa saja. Ya, contoh mungkin produk perlebahan. Produk perlebahan itu madunya, royal jelly-nya, bipolennya, propolisnya, semuanya mengandung asam amino. Dan asam amino mereka itu adalah asam amino yang sangat-sangat perlu dan penting dalam memperbaiki sel kita tadi dan menjadi bahan bakunya, ya. Berarti itu salah satu poinnya. Kemudian yang kedua apalagi bos yang kita memerlukan bahan baku juga untuk menghasilkan lemak atau menghasilkan lemak hormon yang baik dalam tubuh kita, yaitu lemak-lemak yang baik, ya, lemak-lemak yang mungkin istilahnya itu lemak berasal dari minyak lemak tak jenuh ya, rantai tunggal. Ya, unsaturated fatty acid maksud namanya tuh. Jadi subhanallah Bapak sekalian itu salah satunya. Jadi situlah nanti akan ada zaitun. Dan zaitun ternyata isinya apa? Asam amino juga. Ada mineralnya, ada asam aminonya, segala macam ada di situ. Jadi sudah 2 tuh ya. Yang perlu Anda siapkan di rumah. Yang perlu Anda siapkan di rumah. Ada produk perlebahan ya. Kemudian ada lemak yang baik ya. Kemudian tumbuhan-tumbuhan Al-Quran. Yang juga situ pernah disebutkan dalam Al-Quran tuh banyak sekali kayak semangka, ada delima ya. Itu mulai dikenalkan karena sejatinya gennya kita itu memang dari apa yang ada dalam Al-Quran atau mungkin tumbuhan-tumbuhan Al-Quran tadi sebenarnya. Dan pernah saya membaca sebuah tulisan gitu kan. Soal ini bahwa memang gen manusia itu memang identik ya mirip dengan gen-gen tumbuhan gitu kan. Sebabnya banyak orang yang ketika mereka mulai berpraktek lebih banyak mengkonsumsi produk-produk nabati ya, tanpa dia tidak menghilangkan atau tidak makan. Jadi tetap makan produk hewani teman dibatasin ya. Itu ternyata tubuhnya itu mulai recovery kembali, memperbaiki dirinya sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Itu yang udah 2 tuh kan. Produk perlebahan, kemudian ada lemak-lemak yang baik berasal dari ciptaan Allah ya, kayak minyak zaitun, kemudian ada juga VCO mungkin ya, itu salah satunya. Itu bisa diberikan. Ya bisa dimasukkan dalam makanan juga sebenarnya. Ya, itu. Kemudian kita membutuhkan ya makanan-makanan atau mungkin serat-serat ya, serat-serat yang tinggi. Yang serat-serat tinggi ini memang letaknya di mana ya? Sayuran, buah-buahan. Ya, kenalkan itu dengan mereka dan itu memang banyak asam amino, bukan cuma sekedar asam amino di situ. Ya, jadi bisa memperbaiki sel itu apa? Jadi kalau tadi mungkin saya sudah lama dok dalam kandungan tuh makan nggak benar segala macam. Cara memperbaikinya gimana? Ya banyakin asam amino buat badannya. Ya, salah satunya tadi ada produk lebah ya, madu segala macam itu, kemudian serat-serat dari sarang buah-buahan, lemak yang baik juga bisa kita asup dan juga makanan atau mungkin produk-produk ciptaan Allah yang dia ciptakan di atas bumi kita ini ya, rempah rimpang apa segala macam. Nah itu bahan bakunya. Berarti yang ngelola nanti siapa? Ya, yang mengelola atau membangun atau menyiapkan itu untuk menjadi kekuatan buat tubuh kita apa? Ya tadi makhluk tadi.